Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in min umuri Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min dawatin la yastajab laha. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan thayyiban wa maghfiratan mutawwalan. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, Aden kalau yang ceria saat ini boleh tunjukkan jempolnya? Aku dong. Wih, sip. Oke, alhamdulillah pada senang semua, pada bahagia semua. Oke, sebelum kita mulai belajar kali ini, kira-kira kita ngapain dulu nih guys? Doa. Berdoa ya. Oke, siapa yang mau berdoa? Pimpin doa kita di siang hari ini. Ica. Oke, Ica. Silakan Ica. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, makasih teman-teman. Oke, boleh tahu nih dari ketua kelas yang hari ini yang tidak hadir siapa? Kaila, Oke, Kaila, Azifah, Azifa, sama Najwa. Najwa ya. Teman kita? Sama Najwa. Oh, sama Najwa. Oke, baik. Tiga, katanya ada agenda rapat ya, betul? Iya. Ya. Satu lagi agenda sama orang tua ya. Iya. Sip, baik ya. Oke. Untuk berarti total yang hadir saat ini kita ada Sembilan. Oke, sip. Oke, makasih teman-teman. Oke, alhamdulillah pada sehat semua, pada bahagia semua. Nah, maka pada kesempatan kali ini kira-kira ada yang udah ngeliat kita belajar apa hari ini? Apa ayo? Belajar apa ayo? Belajar tentang reaksi kimia pada nyawa organik. Oke, sebelum itu boleh nanya-nanya dikit gak? Boleh nanya-nanya gak? Boleh. Oke, sebelumnya kita di pertemuan kemarin kita belajar tentang apa teman-teman? Isomer. Kemudian pertemuan kemarinnya lagi belajar tentang apa? Tata nama. Oke. Nah, kira-kira ada nggak sih buat teman-teman hubungan antara tata nama, isomer, sama reaksi kimia? Ada. Hubungannya apa tuh kalau boleh tahu? Ada yang mau jawab? Kira-kira hubungannya apa tuh kalau boleh tahu? Dari dia mau coba? Oke. Nggak tahu ya, belum tahu. Sip. Oke, nggak masalah. Dari kelompoknya Adia sama Hafsah, ada yang tahu? Belum ya, belum tahu. Oke. Dari Askia sama Ica, ada yang tahu? Belum tahu ya. Sip. Oke, kalau teman-teman belum tahu, oke, kita coba dalami ya. Baik. Jadi isi pada kesempatan kali ini terkait KD-nya, yaitu mengenai menganalisis struktur tata nama, sifat sintesis dan kegunaan senyawa karbon. Kemudian 4.9-nya merancang dan melakukan percobaan untuk sintesis senyawa karbon, identifikasi gugus fungsi dan atau penafsiran data spektrum inframerah. Nah, dari kegiatan ini diharapkan teman-teman dapat satu menyebutkan jenis-jenis reaksi kimia pada senyawa turunan alkana, kemudian kedua menjelaskan konsep reaksi kimia pada senyawa turunan alkana, dan yang ketiga menganalisis struktur senyawa turunan alkana dan menghubungkannya dengan reaksi kimia yang terjadi. Baik,
Mantap. Oke, nah sambil kita diskusi, sambil ini ada sebuah video, ya kan? Ada sebuah video, boleh teman-teman kita simak bersama-sama videonya. Teman-teman bisa melihat videonya sudah dibagikan di grup, bisa teman-teman buka. Ya. Food, when eaten, begins to digest in the mouth, but different types of food are digested in different parts of the digestive system. Protein, while masticated in the mouth, is primarily digested in the stomach. Fats are primarily digested in the small intestine. The process of carbohydrate digestion begins in the mouth with the release of the amylase enzyme. In the mouth, amylase enzymes begin to break apart the bonds holding the carbohydrate polysaccharide sugars together. As masticated and partially digested food reaches the upper stomach, the fundus, through the esophagus, the lower stomach begins to fill with hydrochloric acid. Additional carbohydrate digestion continues from the mouth in the upper stomach. Protein is primarily digested in the stomach. Protein digesting enzymes break apart the bonds holding the amino acids of protein. Digested protein, partially digested carbohydrates, and undigested fats travel into the small intestine for the digestive process to be completed. In the small intestine, amylase completes the digestion of carbohydrates. Fats are digested in the small intestine by the lipase enzyme. Digested protein, carbohydrates, and fats are then absorbed through the villi of the small intestine into the bloodstream, where crucial life-sustaining nutrients are distributed throughout the body. Sip. Nah, kira-kira dari teman-teman boleh dong komentarnya apa yang teman-teman pahami, dan ada gak sih hubungan antara materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Boleh di ini sambil ini. Boleh sambil dicoba teman-teman kasih komentarnya. Singkan lengan baju, panjangkan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan, untuk meraih ridho Allah. Buatlah negeri ini selalu tersenyum, bahagia dan sejahtera. Dalam cintanya, tiada lagi resah, tiada lagi duka lara. Oke, sistem pencernaan sangat rumit.
Oke, siap. Lagi tanggapan dari teman-teman? Oke, seru sih. Jadi penasaran isi tubuh kita. Mengetahui apakah ketika kita makan ada reaksi kimia yang terjadi. Oke, siap. Oke, sip. Makasih teman-teman untuk tanggapannya. Oke, tadi yang dimakan ada apa aja gambarnya? Ada apa aja? Ada daging, coklat, sama kentang. Oke, daging mewakili apa? Protein. Coklat mewakili lemak. Kemudian kentang mewakili karbohidrat. Maka teman-teman tadi bisa nyebutin namanya apa aja tadi? Senyawanya di daging mengandung protein. Kemudian mengandung coklat mengandung lemak dan di kentang mengandung karbohidrat. Berarti di sini kita belajar tentang tata nama. Oke, tata nama. Sip. Nah, kemudian hubungannya apa ya dengan reaksi kimia yang tadi? Tadi lihat kentangnya berubah jadi apa? Jadi rantai ya, rantai panjang. Mari itu berhubungan dengan struktur. Kemudian setelah jadi kentang rantainya panjang, apa yang terjadi? Rantainya dia apa ya? Dihancurkan. Yang sama yang bulat-bulat kayak Pac-Man ya? Bulat-bulat kayak Pac-Man. Kemudian putus-putus. Nah, maka di situ terjadi reaksi kimia. Oke, sip. Sejauh ini dari teman-teman ada yang mau tanyakan kah? Ada didiskusikan kah sebelum kita lebih jauh? Tidak ada. Tadi bisa mengikuti? Bisa. Oke, siap. Nah, jadi kalau ditanya fungsinya apa? Oke, fungsinya apa dari tadi reaksi kimia? Tadi teman-teman lihat bahwa reaksi kimia itu bisa memotong struktur yang gede jadi kecil. Itu satu. Ya. Struktur yang gede jadi struktur yang kecil. Nah, apalagi? Ya, apalagi? Pernah uji golongan darah, teman-teman? Pernah. Oke. Aziza golongan darahnya apa? A, bukan darah biru ya? Oh, bisa jadi ya. Dari A biru ya. Sip. Oke. Ada lagi dari Ica sama Azia pernah uji golongan darah? Pernah. Nah, uji golongan darah itu diapain sih? Ambil darahnya. Terus? Oke, ditetesin ya. Jadi nanti darahnya terus nanti. Nah, ini salah satu. Oh, ternyata teman-teman bisa lihat nih. Ada gambar apa aja yang bedanya? Ada bentuk apa? Kalau misal ARH negatif, gambar antiresusnya ada endapannya nggak? Nggak ada ya. Kemudian di alfanya gumpal, betanya tidak. Alfa betanya ya. Nah, jadi dasar, oh ini ada yang menggumpal, oh enggak. Berarti golongan darah seseorang bisa ditentukan apakah dia A, B, C. Mau ada golongan darah C? Nggak ada. Coba tuh tetangga kita punya golongan darah C ya. Sip. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, dari teman-teman tadi yang teman lihat dari uji golongan darah, berarti sebenarnya ada zat spesifik yang bisa bereaksi. Jadi nanti akan berhubungan dengan gugus fungsinya. Nah, berarti salah satu fungsi dari reaksi kimia organik fungsinya untuk identifikasi, ya. Salah satu fungsinya adalah untuk identifikasi gugus fungsi. Oke, nah ini akan ada percobaan sederhana yang ditunjukkan dari video ini mengenai identifikasi gugus fungsi. Teman-teman bisa klik link yang sudah dibagikan, Kemudian silakan teman-teman kumpulkan, oh dia reaksinya apa nih, menghasilkan apa? Apakah dia menghasilkan gas, endapan, atau seperti apa? Boleh teman-teman lengkapi di
tabel sebelah ini. Oke ya, sip. Kita coba saksikan videonya. Oke. Sudah kelihatan kan, teman-teman? Everything is clearly labelled and you record all of your results as you go along. You will need to spend some time planning the order of these tests, as this will save you time later. The first test we are going to do is for the carboxylic acid functional group. Test tube. Think about what we would expect to see for a positive result. Make sure you record your observations in a table. There you go, we can see effervescence in test tube F, showing the release of carbon dioxide gas. Only one sample showed a positive result, effervescence when added to a carbonate. This indicates that sample F is the carboxylic acid, and we do not need to test it any further. Here I am testing for an unsaturated hydrocarbon, or the presence of a carbon-carbon double bond. Next, I'm going to carry out a test to identify the haloalkane functional group. The ethanol will react with a haloalkane to release halide ions. It is these halide ions that will react with silver nitrate in the second step of our test. In the second step, we are going to mix our heated silver nitrate with our heated samples. As you can see, a precipitate has only been produced in one of our samples, sample E. The colour of the precipitate that has formed is cream. This indicates that sample E is actually a bromoalkane. If you need any help with identifying ions, click the link in the description. By working through the test systematically, I have been able to identify which functional groups are present in each of my organic samples. Thank you for watching and have fun with your experiments. Inspiring your teaching and learning. Teman-teman, sip. Kita udah coba ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi, ada yang bentuk endapan loh. Ada yang menghasilkan gelembung gas loh. Nah, hasilnya ada beberapa golongan, bisa teman-teman lihat di sebelah kanan. Ada mulai dari golongan alkena, alkohol, aldehid, dan paling bawah sebut FO ternyata golongan asam karboksila. Nah, kita ada misi baru lagi nih. Ada misi baru lagi. Kita akan coba sebenarnya reaksi yang terjadi itu apa sih? Nah, kita coba teman-teman gambar reaksi kimianya dengan menggunakan aplikasi ChemSketch. Ya, kita coba ya gambar reaksinya. Dari mana reaksinya yang terjadi? Oke. Pertama kita coba cari dulu informasinya. Informasinya di Google. Dibilang alkena nih. Alkena, kita ambil coba. Contoh 1, alkena reaksi dengan apa? Air bromin, kan? Air brom. Kita cari di Google. Alkena dengan air brom. Kita cari. Ya.
oh ternyata reaksi yang terjadi adalah ya. Nah, ini ada ikatan rangkap kemudian ketemu dengan brom, kan brom. Nah, kita nggak tahu nih C-nya berapa banyak. Kita coba gambar. Coba teman-teman bisa gambar di Chem Sketch. Saya contohkan ini ya. Saya contohkan satu. Oke. Ya, kita udah bikin struktur alkena. Nah, kemudian di ujung-ujungnya bisa kita kasih A, H, atau kita kasih sebelah sini R. Oke, tadi ditambah dengan apa teman-teman? BR 2. Kita klik. Oke, ditambah dengan BR 2. Oke, kita cari di mana BR 2. Klik tabel periodiknya, cari teman-teman simbol BR. Oke, dapat. Klik. Nah, BR dapat BR 2. Kita rapikan. Nah, dapat BR 2. Jadi apa? Oke, kita cari tanda panah di atas ini. Teman-teman jangan lupa untuk lurus, klik shift, tekan shift, baru tarik. Oke. Tekan shift, kemudian tarik. Oke. Nah, gimana kalau kita mau mengulang ininya? Teman-teman kalau saya bikin strukturnya lagi, teman-teman tinggal blok dulu struktur ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Oke. Sip. Sejauh ini ada yang teman-teman yang mengalami kesulitan? Contohnya? Oh, oke, Hafsa. Pengen nambah tanda plusnya. Oke. Hafsa bisa lihat di ini. Di atas ada simbol plus? Ada? Oke, sip. Oke, tadi kan dibilang, oh reaksinya itu kita lihat di Google dari rangkap kemudian jadi tunggal. Gimana cara kita mengubahnya lagi? Oke, kita hapus ikatan rangkapnya. Nah, untuk menghapus ikatan rangkap, teman-teman ambil yang simbol kayak penghapus. Sip. Jadi ikatanya tunggal. Oh, ini kurang nih. Ya, tambahkan lagi. Ini satu. Ini satu. Nah, tadi diganti dengan BR ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke, ini ada satu reaksi, ya kan? Satu reaksi teman-teman desain. Nah, sekarang teman-teman coba desain reaksi yang lainnya. Oke, gimana teman-teman? Sudah digambar reaksinya? Sudah. Oke, sip. Nah, jadi untuk spoilernya ya, sebelum teman-teman ambil kesimpulannya, reaksi kimia organik ini ada beberapa. Ini walaupun di sebagian kecil buku ada yang tulisnya 8, tapi sebenarnya ada lebih dari ini kalau mau dijabarin lebih detail. Nah, yang bakalan kita singgung dan lebih sering kita gunakan adalah yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini bakalan sering kita temui. Yang bakalan sering kita temui
ketika teman-teman mau mengubah atau melakukan identifikasi pada senyawa organik. Jadi reaksi substitusi, adisi, eliminasi, oksidasi, dan reduksi yang paling utama. Nah, kita masuk yang pertama terkait substitusi. Oke, clue-nya apa sih reaksi substitusi? Reaksi penggantian. Iya, ya. Reaksi penggantian. Apa yang diganti? Atom atau bus atom dengan atom bus atom yang lainnya. Oke, kita lihat. Di sini R mengikat apa, teman-teman? Q. Kemudian ada P, kemudian dengan X. Nah, substitusi R-nya ketemu dengan X, kan? R-nya ketemu dengan X. R-nya ketemu dengan X. R-nya ketemu dengan X, kemudian B-nya ketemu dengan Y. Ini reaksi substitusi. Jadi jenis ikatannya nggak ada perubahan. Teman-teman hanya melakukan penukaran atom atau bus atom. Oke, lanjut. Nah, teman-teman bisa lihat yang simbolnya warna biru dan merah? Iya. Oke, ini contoh reaksi substitusi. Jadi hanya atom terbentuk, teman-teman tukar. Itu bunyi ya, terjadi pertukaran atom. Nah, kalau reaksi adisi, teman-teman bisa melihat dari ikatan rangkapnya. Oke, di sini ikatan rangkap berapa? 2. Oke, kemudian reaksinya menjadi ikatan 1. tunggal. Oke, sip. Yang tunggal. Nah, maka ini disebut reaksi adisi. Ya, jadi rangkap menjadi tunggal. Ya. Atau kalau kita mau lebih sederhanakan, rangkap 3 nanti menjadi rangkap 2, dan rangkap 2 menjadi tunggal. Ini reaksi adisi. Oke. Kemudian ada reaksi eliminasi. Nah, kalau reaksi eliminasi ini kebalikan dari adisi. Tadi kalau reaksi adisi dari rangkap jadi tunggal. Tadi kalau eliminasi Tunggal jadi rangkap. Oke, tunggal menjadi rangkap. Oke, teman-teman bisa lihat contoh reaksinya? Bisa. Oke, asal muasal ikatannya tunggal, kemudian menjadi rangkap. Ya, sip. Ini adalah reaksi eliminasi. Sip, eliminasi. Kemudian reaksi terakhir, reaksi redoks, reaksi oksidasi sama reduksi. Teman-teman bisa melihat, kalau kita melihat reaksi secara umum, teman-teman bisa melihat dari jumlah atom O-nya atau jumlah H-nya. Di sini, kalau oksidasi, ya kan? Oksidasi ini bisa ditambahkan menggunakan O atau O2. Dia akan kehilangan H2. Kalau reduksi, dia ditambahkan dengan H2 atau ditambah yang mengandung H. Dia akan kehilangan O atau O2. Oke, kita lihat. Di paling sini, di struktur alkana, apakah ada yang mengandung O? Ada yang mengandung O yang paling atas? Tidak. Yang nomor 1? Tidak ya? Nah, kemudian ada yang mengandung atom O nggak? Ada nggak yang mengandung O? Ada. Ada. Maka dia mengandung oksidasi. Kita lihat lagi. Oh, O-nya nambah nggak? O-nya nambah nggak jumlah atom O-nya? Ini. Ini jumlahnya sebelumnya berapa? 1. Kemudian menjadi jumlahnya 1. Tapi apa yang berubah? Nah, apa yang berubah? Oh, ikatannya dari tunggal menjadi rangkap. Boleh nggak kita mengatakan ini adalah reaksi eliminasi? Boleh. Boleh. Ini kita mengatakan reaksi eliminasi, ini boleh. Oke, kalau kita lihat, oh H-nya berkurang. Boleh nggak kita mengatakan ini adalah reaksi oksidasi? Boleh. Sip. Nah, berdasarkan dari teman-teman yang udah buat, oke, dari yang cabang ini. Oke, reaksi pertama, reaksi antara asam karboksilat dengan NaHCO3. Kira-kira kalau dari gugus fungsinya, dia reaksi apa jenisnya? Apakah substitusi, adisi, eliminasi, atau redoks? Adisi. Oke, kita coba cek. Apakah ikatannya yang berubah? Apakah ikatannya yang berubah?
sebelah kanan tetap NaCO, yang ada H-nya tukeran dengan Na. Maka secara nggak langsung ini reaksi substitusi. Boleh nggak kita mengatakan ini reaksi penggaraman? Boleh, karena reaksi antara asam dengan basa. Oke, sip. Oke. Lanjut, alkena dengan Br2. Reaksi apa dia? Adisi. Bagus. Reaksinya adalah adisi. Oke, reaksi halogen, ini kan. Oke, dia dibilang campurnya 2 kali NaOH kemudian dengan HNO3. Pada saat ditambahkan NaOH, reaksi apa yang terjadi? Substitusi, bagus. Substitusi. Kemudian yang bawah? Bukan. Yang bawah enggak ya? Yang bawah enggak termasuk yang reaksi kita bahas. Oke. Pada saat reaksi dengan K2CH2O7, alkohol. Eliminasi? Boleh? Oke, eliminasi. Apa lagi selain eliminasi? Oksidasi. Jadi kalau kita lihat, oh ini reaksi oksidasi. Oke. Kalau yang bawah, nah ini jatuhnya oksidasi. Oksidasi juga. Oke. Sip. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini, uji gugus karbonil dengan dinitrofenilhidrazin, kira-kira kita fokus ke gugus fungsinya. Oke ya. Kira-kira ada reaksi apa nih? Seolah-olah seperti apa? Oke, kita lihat. Ikatan renapnya berubah nggak? Enggak ya. Kemudian O-nya tukeran dengan apa? N atau H2? Tukeran dengan H2. Berarti seolah-olah seperti apa reaksinya? Substitusi. Ya seolah-olah seperti substitusi. Kenyataannya tidak. Nanti ini akibat penataan ulang. Jadi seharusnya reaksinya adalah adisi. Karena terjadi penataan ulang, jadilah untuk ikatan tangkap lagi. Oke, ini teman-teman. Oke, nah tadi udah dikasih spoilernya sedikit. Sekarang dari teman-teman boleh dong dicoba reaksi depan. Nanti silakan dari teman-teman ada yang berani untuk menjawab soalnya. Oke, kita kasih waktu diskusi berapa lama? 5 menit? 4 menit? 5, oke siap. Dari masing-masing kelompok untuk diskusi 5 menit dimulai dari sekarang. Dari Azkia sama Ica, gimana? Ada masalah? Oke, belum ada ya. Oke, konsepnya udah dapat? Teman-teman kita coba ya. Untuk for number 1, C3H4 ditambah O2. Ini reaksi apa? Oksidasi. Oke ya. Tahu dari mana reaksi oksidasi? Ada pembakaran. Tambah O2. Ditambah O2. Sip. Kalau reaksi nomor 2? Adisi? Kenapa? Kenapa adisi? Rangkapnya berkurang. Yeay. Oke, sip. Kalau reaksi nomor 3? Eliminasi. Dari mana? Rangkapnya bertambah. Oke. Gelas? Oke, yang terakhir nomor 4? Eliminasi. Tepuk tangan buat kita. Oke, itu untuk ininya. Nanti nama selanjutnya teman-teman bisa melakukan sendiri di rumah secara mandiri. Oke, sebelum pelajaran ini
lakukan setelah, oh ternyata reaksi kimia organik seperti ini loh. Gue mau ngapain loh setelah tahu ilmu ini? Silakan. Boleh teman-teman komen di Jamboard. Nanti oke, teman-teman klik di tombol sebelah kanan ya, jangan sampai salah nonton. Klik sebelah kanannya pojok atas. Apa yang teman-teman dapatkan hari ini, teman-teman buat. Kemudian klik lagi sebelah kanan lagi. Klik lagi sebelah kanan. Apa yang akan teman-teman lakukan setelah belajar tentang ini? Boleh komennya, kemudian tanggapannya seperti apa? Mengetahui macam-macam reaksi kimia. Ilmu kimia. Oke, sip. Mempelajari cara pakai chem sketch. Oke, sip. Sip. Oke. Lagi? Oke, siap latihan soal. Oke, tangan buat kita semua dulu. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Teman-teman luar biasa. Kelak di antara teman-teman siapa tahu ada yang menggantikan saya di depan saat ini. Oke ya. Tidak ada orang hebat yang terlahir dalam satu malam. Semua orang hebat terlahir memerlukan proses. Dan kembali lagi, hari ini kalian belajar dari saya, tapi kelak saya akan belajar dari kalian. Silakan ketua kelas boleh ditutup dengan berdoa. Siap berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih maaf, tetap semangat, hati-hati jalan, jangan lupa untuk tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.